Cerita ini dimulai, suara memerintahkan semua orang untuk segera mengambil formasi tempur, menekankan perlunya mengalahkan monster besar itu hari ini tanpa gagal. Salah satu petarung dengan marah bertanya di mana monster itu, hanya untuk diperingatkan oleh orang lain bahwa monster itu tepat di belakangnya. Petarung itu berbalik kaget dan ketakutan. Pada saat genting, petarung lain muncul dan menebas monster itu dengan serangan pedang yang menentukan, sementara petarung pertama, yang berada dalam bahaya, dan seorang rekan lainnya menatap dengan tercengang. Petarung pertama bertanya kepada pendatang baru itu seolah-olah dia mengenalnya, sementara seorang elf berambut putih juga tampak terkejut dengan kehadiran petarung itu, bertanya-tanya mengapa dia datang ke sini. Setelah pertempuran berakhir, elf itu berbicara dengan penyelamat, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam dan mengatakan dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Elf itu meminta maaf atas masalah apapun yang mungkin pernah dia timbulkan di masa lalu dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya dan melindungi kedamaian suku mereka, meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Sebuah pesan sistem muncul yang menunjukkan pencapaian pertama pemain, seorang orang luar yang mendapatkan kepercayaan dari seorang elf, memberinya kebebasan bergerak di wilayah ras elf. Elf itu menambahkan bahwa adik perempuannya juga memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada petarung itu. Adiknya maju dan mengingatkannya akan tawaran sebelumnya agar dia menjadi pendampingnya. Karakter itu menerima pencapaian pertama lainnya, gelar, seorang orang luar yang mendapatkan elf sebagai pendamping, yang memungkinkannya menggunakan peralatan ras elf. Gadis elf itu menyetujui permintaannya, mengatakan dia juga menginginkannya, lalu dengan ragu menambahkan kata itu. Dan adegan bergeser ke upacara pernikahan yang penuh sukacita di mana pengantin pria dan wanita merayakan di tengah sorak-sorai kerumunan. Petarung dan gadis elf itu bertukar cincin dan berciuman. Sebuah notifikasi pencapaian baru muncul yang mengumumkan bahwa pemain adalah orang luar pertama yang menikahi wanita elf, tetapi suara yang kuat tiba-tiba menyela notifikasi dan memerintahkannya untuk berhenti. Adegan berubah sepenuhnya menjadi seorang pria yang berdiri di atas panggung di depan audiens, memberitahu mereka bahwa dia menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan cara menyajikan apa yang akan dia katakan. Pria itu mengumumkan bahwa game Aris bukan hanya game sederhana, tetapi semua karakter di dalamnya dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang memungkinkan mereka membuat keputusan sendiri dan bertindak berdasarkan kepribadian mereka sendiri, menggambarkan Aris sebagai dunia lain. Audiens terperangah dan satu orang bertanya apakah yang baru saja mereka lihat adalah rekaman gameplay yang nyata. Presentasi berlanjut dengan menegaskan bahwa Aris bukan hanya game yang realistis tetapi Purium Lictet telah menciptakan dunia baru. Ini dicapai melalui penerapan kecerdasan buatan superior yang darinya lahir makhluk ilahi yang mengevaluasi pengguna itu sendiri dan dapat memberi mereka kemampuan luar biasa berdasarkan pencapaian mereka. Pembicara menjelaskan bahwa siapapun yang menerima wahyu dari Dewa Aris akan mendapatkan kekuatan khusus dan dapat menjadi pahlawan atau bahkan membangun pasukannya sendiri dan memerintah sebagai raja. Singkatnya, pemain dapat mencapai semua yang mungkin terjadi di dunia nyata dan bahkan hal-hal yang tidak mungkin dapat dicapai di Aris. Salah satu hadirin mengungkapkan keraguannya apakah semua yang dikatakan itu benar, tetapi memutuskan bahwa dia pasti ingin mencoba game tersebut karena kualitasnya yang luar biasa. Antusiasme meletus di antara audiens saat mereka meneriakkan nama Tuan Li Jin dan bertanya bagaimana cara membelinya dan mereka ingin segera memulainya. Sebuah komentar muncul yang menjelaskan bahwa pada tahun 2045, game Aris dikembangkan dan reaksinya sangat gemuruh karena dampaknya tidak terbatas pada industri game, tetapi meluas untuk mengubah budaya seluruh dunia. Jumlah penggunanya melampaui 1 miliar dalam sekejap. Setahun kemudian, seorang pemain baru berdiri dan mengungkapkan keheranannya, mengatakan bahwa game itu lebih realistis daripada yang dia dengar. Pemain lain mengungkapkan kekaguman yang mendalam, mencatat bahwa pengalaman itu terasa seperti perjalanan nyata di dalam zona pemula. Seorang pemain menyadari bahwa kemampuan fisik seseorang di dunia nyata tercermin di dalam game. Seorang pemain menarik perhatian rekannya ke sebuah adegan di depan mereka, menunjuk ke sebuah acara yang telah ada di game sejak diluncurkan, yaitu menghancurkan boneka kayu. Dan dikatakan bahwa 1,2 miliar orang telah mencoba untuk menyelesaikannya, tetapi mereka semua gagal. Ada desas-desus di kalangan pemain bahwa keberhasilan dalam tantangan boneka kayu memberikan pemenang kapsul game Aris yang sangat istimewa senilai 50 juta won selain peningkatan 5 poin di semua statistik mereka. Meskipun quest tampak sederhana dan hanya membutuhkan 10 pukulan, jumlah penantang baru-baru ini menurun. Alasan untuk ini adalah bahwa konsensus yang berlaku menganggap tantangan ini tidak mungkin, terutama setelah serangkaian perwakilan olahraga nasional gagal dan bahkan peraih medali emas pahlawan Hanul gagal memecahkannya. Karena alasan ini, banyak pembicaraan tentang tantangan ini, tetapi para pemain berdiri berkumpul tanpa ada dari mereka yang mencoba karena mereka semua menunggu kedatangan harapan sejati dan terakhir umat manusia. Tiba-tiba, sebuah suara dari kerumunan meminta mereka untuk memberi jalan, dan seorang pria kekar bernama Medus, yang digambarkan sebagai pria terkuat di antara manusia, muncul, mengejutkan para penonton. Medus melihat boneka kayu itu dan menunjukkan bahwa itu adalah boneka yang sama yang gagal dipecahkan oleh Hanul. Ukurannya sangat besar sehingga beberapa berkomentar dia sepertinya bukan dari ras mereka yang sama, dan desas-desus menyebar bahwa dia bisa mengalahkan beruang dengan tangan kosong. Sosok raksasanya berdiri di depan boneka kayu, membuatnya terlihat kerdil di sampingnya, menyebabkan beberapa orang berspekulasi bahwa dia mungkin berhasil menghancurkannya sebelum menyelesaikan 10 pukulan. Medus mengumumkan bahwa kapsul berharga itu akan menjadi miliknya, lalu memberikan pukulan sengit ke boneka itu.
Kerumunan meledak dalam sorak-sorai kekaguman setelah boneka kayu itu didorong mundur jarak yang sangat jauh oleh pukulan itu, bertanya-tanya apakah seorang penantang akhirnya akan berhasil kali ini. Sementara itu, di tempat lain, dua pengembang sedang menyaksikan adegan itu. Salah satunya menyatakan harapan bahwa Medus akan berhasil sehingga seruan protes yang membanjiri akan berhenti. Tetapi rekannya tanpa khawatir, mengatakan bahwa jika pria ini juga gagal setelah Hanul, kemungkinan besar akan menimbulkan kekacauan besar. Rekannya menjelaskan bahwa berita utama surat kabar keesokan harinya akan dipenuhi dengan tuduhan terhadap perusahaan karena menciptakan quest yang mustahil untuk menarik perhatian, dan Aris terobsesi untuk merekrut pengguna dan menghasilkan uang. Karyawan itu menyimpulkan bahwa jika dia gagal, itu berarti mereka harus ikut campur dengan sistem Aris, sebuah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rekannya bertanya-tanya apakah CEO akan menerima itu, tetapi dia bersikeras bahwa dia, sebagai pemimpin tim, harus menyelesaikannya, mengancam akan mengundurkan diri jika dia tidak berhasil. Kembali dalam game, sebuah pesan muncul di layar. Quest gagal. Silakan coba lagi. Medus berada dalam keadaan terkejut, tidak percaya dia telah gagal. Di kantor, pemimpin tim menaruh tangannya di wajahnya dengan putus asa, mengatakan mereka dalam masalah. Rekannya menyarankan mereka lari dengan cepat sebelum seruan protes dimulai dan bercanda mengundangnya makan malam atas traktirannya. Pada saat itu, karyawan lain memanggil mereka untuk memberitahu pemimpin tim bahwa seorang penantang baru sedang melangkah maju. Pemimpin tim bertanya dengan acuh tak acuh apakah dia terlihat seperti akan berhasil, dan karyawan itu menunjukkan bahwa penantang baru itu mengenakan perlengkapan dasar yang didapatkan pemain saat membuat karakter, dan bahwa senjatanya terlihat seperti dari cash shop, tetapi banyak pemain yang mengandalkan alat seperti itu sudah gagal. Karyawan itu meminta maaf karena mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Tetapi pemimpin tim meyakinkannya bahwa tidak apa-apa, karena dia juga memiliki momen harapan. Dia kemudian memutuskan untuk pergi makan malam dan kembali lagi nanti. Tetapi saat dia berbalik untuk pergi, dia dan rekannya mendengar suara keras dan tiba-tiba yang membuat mereka bertanya-tanya dengan heran dari mana asalnya. Itu adalah suara penantang baru yang memberikan pukulan dahsyat ke boneka kayu itu. Setelah itu pesan global muncul yang memberi selamat kepadanya. Pesan-pesan berikut mengumumkan bahwa dia adalah pengguna pertama yang berhasil menghancurkan boneka kayu dan bahwa dia telah mendapatkan 5 poin untuk semua statistiknya dan 200 poin ketenaran. Pemimpin tim dan rekannya berdiri dalam keterkejutan total, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi dan siapa pemain terampil ini, terutama karena Medus adalah harapan terakhir mereka. Kemudian pemimpin tim menyadari kebenaran yang menakjubkan. Pahlawan ini kemungkinan besar hanyalah orang biasa. Di kantor, pemimpin tim yang tercengang memerintahkan rekannya untuk mencari tahu tingkatan pedang yang digunakan penantang itu. Karyawan itu mengatakan kepadanya bahwa hasil pencariannya agak aneh, yang dijawab oleh pemimpin tim bahwa ini normal. Akan aneh jika tidak. Dia kemudian mengungkapkan detailnya, menjelaskan bahwa pedang itu, bernama, memiliki tingkatan epik dengan kekuatan serangan 143 dan daya tahan penuh dan memiliki batasan penggunaan yang membutuhkan level 40 atau lebih tinggi tanpa batasan pada penciptanya. Pemimpin tim sangat terkejut mendengar bahwa pedang itu epik dan mulai bertanya-tanya tentang identitas pria misterius ini dan apa sifatnya yang sebenarnya. Adegan bergeser ke mimpi atau ingatan di mana denting logam bergema di bengkel pandai besi. Protagonis mengingat api yang menyala-nyala yang mampu mencuri semua keringat dari tubuhnya dan melihat gambar ayahnya bekerja keras di depan tungku. Dalam mimpi itu, pemuda itu melihat tangannya yang lelah dan kemudian ke ayahnya, mengatakan kepadanya bahwa dia telah kembali. Pemuda itu memeluk ayahnya, bersumpah untuk melindunginya, tetapi mimpi itu dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Pemuda itu menemukan ayahnya dikelilingi oleh api, menjerit karena panas yang hebat. Putra itu menjerit ketakutan, memohon ayahnya untuk keluar dari api dan mendesaknya untuk melarikan diri. Pemuda itu bangun tiba-tiba terengah-engah dan dengan air mata di matanya, menyadari dia mengalami mimpi yang sama lagi. Adegan berikutnya muncul di dunia nyata, khususnya di lobi rumah sakit di Seoul, Korea. Di sana, pemuda bernama Kim Ji-hoon secara ironis berpikir tentang orang-orang yang masih berpegang pada harapan untuk memecahkan boneka kayu itu. Menyadari bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup untuk itu, seorang teman menyela dia dengan kesal, mengingatkannya bahwa dia telah memintanya untuk tidak meneleponnya di siang hari. Kim Ji-hoon membenarkan tindakannya dengan mengatakan dia tidak bisa bertemu dengannya di malam hari karena pekerjaannya dan dia bahkan tidak bisa masuk ke kamar ayah Ji-hoon di rumah sakit. Temannya menghela napas dan bertanya apa yang dia inginkan, dan Kim Ji-hoon mengomentari pakaian tebalnya dan bertanya apakah dia tidak merasa panas. Temannya memberinya tatapan mengancam dan bertanya apakah dia ingin mati, yang segera dijawab oleh Kim Ji-hoon dengan permintaan maaf. Kemudian Kim Ji-hoon langsung ke intinya dan bertanya kepada temannya apakah dia pernah mendengar tentang game Aris. Dia menjelaskan bahwa itu adalah game paling terkenal saat ini dan beroperasi dengan kecerdasan buatan superior. Kemudian memberitahunya tentang acara khusus untuk pemula di game tersebut. Dia menjelaskan bahwa belum ada yang berhasil dalam acara ini. Bahkan selebriti terkemuka telah gagal, tetapi hadiah untuk keberhasilan adalah kapsul game VVIP senilai 50 juta won. Temannya menjawab dengan dingin, mempertanyakan gunanya mencoba jika 1 miliar orang sudah gagal, menambahkan bahwa dia tidak bermain video game sejak awal. Kim Ji-hoon mengakui bahwa itu akan sulit,
tetapi menegaskan bahwa itu tidak mustahil, kemudian memberitahu temannya bahwa dalam hal memecahkan boneka kayu itu, dia mungkin memiliki peluang yang membingungkan temannya. Kim Ji-hoon membawa temannya ke tempat dengan kapsul game, mengungkapkan bahwa dia telah menyiapkan kapsul game Aris standar untuknya senilai 10 juta won, yang mengejutkan Ji-hoon. Temannya berkomentar bahwa game itu mahal namun 1 miliar orang memainkannya. Yang dijawab oleh Kim Ji-hoon bahwa itu sepadan dengan investasinya. Dia menambahkan bahwa jika semuanya berjalan dengan baik, pemain bisa mendapatkan hadiah luar biasa dan bahkan berdagang dengan mata uang dunia nyata. Itulah sebabnya semua orang berbondong-bondong ke sana. Kim Ji-hoon menyelesaikan penjelasannya dan menyarankan mereka masuk, mengungkapkan bahwa dia telah mencoba game itu sedikit sendiri. Teman Kim Ji-hoon bertanya tentang sumber kapsul game yang mahal itu, tetapi Kim Ji-hoon mengabaikan pertanyaan itu dan mendesaknya untuk memikirkan berapa banyak uang yang bisa mereka peroleh melalui itu. Temannya meragukannya, mempertanyakan apakah ada jaminan keuntungan dan menyebut ide temannya gila. Kim Ji-hoon membela idenya dengan antusias, bersikeras itu adalah investasi, dan Ji-hoon memiliki peluang nyata. Temannya menuntut dia menjelaskan dasar untuk peluang yang seharusnya ini. Kim Ji-hoon mengungkapkan rahasia keyakinannya, keberadaan kelas pandai besi di game Aris. Dia kemudian memanggil temannya sebagai Kang Hunu, mengungkapkan identitas aslinya sebagai satu-satunya putra seorang master pengrajin terkenal di dunia dan pewaris tunggalnya. Kim Ji-hoon bertanya-tanya bagaimana boneka kayu bisa menjadi tantangan bagi seseorang dengan keterampilan Hunu. Hunu melepas topinya, memperlihatkan bekas luka di wajahnya dan memberitahu temannya bahwa dia belum pernah melihat kondisi aslinya sejak kecelakaan itu. Dia mengatakan ini adalah situasinya sekarang, mengakui dia tidak dalam keadaan untuk mencoba apapun. Kenangan masa lalu menunjukkan kecelakaan mengerikan, yang merupakan kebakaran besar. Hunu ingat berlari melalui api, berteriak memanggil ayahnya, mencoba membangunkannya dan menyelamatkannya dari api. Hunu menceritakan bagaimana kecelakaan itu mengambil segalanya darinya. Dia nyaris tidak selamat, tetapi ayahnya tidak pernah sadar kembali, dan keluarganya terlalu miskin untuk menutupi biaya medisnya yang mahal. Hunu terpaksa bekerja di pekerjaan buruh manual yang berat. Setelah menghabiskan 10 tahun mengikuti jejak ayahnya, dia mengingat palu yang dia gunakan untuk menempal logam yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi bahkan pekerjaan itu sekarang telah menjadi masa lalu, sesuatu yang tidak bisa dia lakukan lagi. Hunu menjelaskan kepada temannya bahwa sejak kecelakaan itu, dia tidak dapat menggunakan kekuatan di lengan kanannya, membuat pekerjaan manual menjadi sulit, apalagi kerajinan pandai besi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengurus masalahnya sendiri, tetapi menghargai usahanya untuk membantu. Dia kemudian memintanya untuk mengembalikan kapsul itu, menyebutnya bodoh karena membuang 10 juta won, dan kemudian pergi, mengatakan sudah waktunya untuk pekerjaan paruh waktunya. Kim Ji-hoon berteriak padanya, memanggilnya orang bodoh yang sebenarnya, dan mengungkapkan bahwa dia tahu tentang situasi keuangannya yang sulit dan bagaimana dia berjuang setiap bulan untuk membayar tagihan rumah sakit ayahnya, bertanya-tanya berapa lama dia bisa melanjutkan seperti ini. Kim Ji-hoon melanjutkan konfrontasinya, bertanya kepadanya tentang hidup dan masa depannya dan apakah dia akan membiarkan tubuhnya yang terluka apa adanya selamanya, bersikeras bahwa game ini dapat memperbaiki segalanya. Dia mengingatkannya bahwa biaya penuh perawatan adalah sekitar 3 miliar won, jumlah yang fantastis, tetapi itu tidak berarti dia harus menyerah. Kim Ji-hoon mengingatkannya tentang hasrat lama dan mimpinya untuk hidup sebagai pandai besi selama sisa hidupnya dan berteriak dengan antusias bahwa dia dapat mencapai itu di game Aris. Kim Ji-hoon bersumpah untuk bertanggung jawab atas 10 juta won dan memohon padanya untuk mendengarkannya sekali saja. Dia memohon padanya untuk mencobanya sekali saja, berjanji dia tidak akan menekannya setelah itu. Kim Ji-hoon mengakui bahwa itu akan sulit, tetapi menegaskan bahwa itu tidak mustahil, kemudian memberitahu temannya bahwa dalam hal memecahkan boneka kayu itu, dia mungkin memiliki peluang yang membingungkan temannya. Memori api dan ayahnya yang terperangkap melintas lagi di benak Hunu, yang berdiri dia melihat tangan kanannya yang gemetar dan lemah. Saat adegan bergeser ke lokasi konstruksi di mana pekerjaannya seharusnya dimulai. Di lokasi konstruksi, Hunu mencoba fokus pada pekerjaannya, berpikir bahwa temannya Ji-hoon telah mengisi kepalanya dengan ide-ide yang tidak berarti. Dia mengatakan pada dirinya sendiri dia harus bergegas dan mendapatkan uang untuk perawatan ayahnya. Tetapi saat dia bekerja, dentingan keras logam bergema di hatinya, membangkitkan nostalgia yang mendalam untuk masa lalunya. Pada akhirnya, tanpa sadar, Hunu menemukan dirinya kembali ke tempat dengan kapsul game, mengakui bahwa suara logam membawanya ke sana. Kata-kata antusias temannya tentang mimpinya untuk hidup sebagai pandai besi dan bagaimana dia bisa mencapainya di Aris bergema di benaknya. Dia dengan sayang mengingat api yang menyala-nyala dan dering logam yang merupakan bagian dari hidupnya dan memutuskan untuk memasuki game, bersumpah kepada ayahnya bahwa dia akan mendengar suara itu lagi. Setelah masuk, pesan sistem menyambutnya ke dunia Aris dan mengumumkan dimulainya pembuatan karakter. Dia diminta untuk menetapkan nama panggilan dan Hunu memilih Hyunu. Setelah itu, proses kustomisasi karakter dimulai. Hunu terkejut ketika sistem mulai menganalisis tipe tubuhnya dan menemukan bahwa bekas luka di wajahnya dari kecelakaan juga muncul pada karakternya di dalam game. Setelah analisis selesai, sistem bertanya apakah dia ingin melanjutkan dengan penampilan ini. Setelah ragu sejenak, Hyunu setuju. Proses pembuatan karakter berakhir dan pencarian server dimulai. Segera setelah dia memasuki dunia game,
Hyunu melihat dua hal menakjubkan. Bekas luka di wajahnya telah hilang dan yang lebih penting, kekuatan telah sepenuhnya kembali ke tangan kanannya. Dia memikirkan temannya Kim Ji-hoon dan menyadari dia sekarang berutang 10 juta won padanya dan memutuskan dia akan bekerja keras untuk melunasi utang ini. Dia kemudian dipanggil ke area acak dan diangkut ke zona pemula di wilayah Ban, khususnya ke bengkel pandai besi Lin. Di dalam, dia menemukan seorang pandai besi tua berjuang dengan pekerjaannya, bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menyerah dan bertekad untuk menempa pedang yang melampaui lawan-lawannya. Pandai besi itu memukul logam dengan paksa, dengan putus asa memohon agar usahanya berhasil. Hyunu dengan tenang menyela dia, mengatakan kepadanya bahwa ini bukan cara yang benar untuk melakukannya, yang mengejutkan pandai besi itu. Pandai besi itu terkejut dengan kehadiran orang asing dan bertanya apa yang baru saja dia katakan. Hyunu mengulangi bahwa cara pandai besi itu bekerja bukanlah cara yang tepat. Pandai besi itu marah dan bertanya kepada Hyunu dengan nada meremehkan, hanya seorang anak kecil dan orang asing, apa yang mungkin dia ketahui tentang pandai besi, dan Hyunu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah membuat pedang yang kuat dengan cara ini. Hyunu menjelaskan bahwa dia tahu itu bukan urusannya, tetapi dia tidak tahan hanya berdiri dan menonton pandai besi itu dengan tulus mencoba menempa pedang yang hebat dengan cara yang salah. Pandai besi itu mencibir kata-katanya, bertanya-tanya apakah dia berbicara seolah-olah dia benar-benar tahu bagaimana melakukannya. Setelah berpikir sejenak, pandai besi itu memutuskan dia tidak akan rugi apa-apa dan menyerahkan palu kepada Hyunu, menantangnya untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengawasinya dengan cermat untuk melihat apakah dia memiliki keterampilan untuk mendukung keyakinannya. Hyunu berpikir dalam hati bahwa rencana awalnya adalah mendekati pandai besi dan meminta untuk menggunakan bengkelnya, tetapi perkembangan ini mungkin juga menguntungkannya. Dia kemudian berbalik ke pandai besi dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki satu syarat. Pandai besi itu terkejut dengan syarat Hyunu, yang menjelaskan bahwa jika dia membuktikan keterampilannya, dia harus diizinkan untuk menyimpan pedang yang dia buat. Sebagai imbalannya, Hyunu berjanji untuk menunjukkan kepadanya sesuatu yang layak ditonton, dan pandai besi itu menyebutnya sombong. Pandai besi itu tertawa, mengatakan dia menyukai kepercayaan diri ini dan berharap itu bertahan. Tetapi dia memperingatkan Hyunu bahwa jika dia gagal, dia akan membayar harga untuk kesombongannya, yang disetujui oleh Hyunu. Hyunu mengambil palu dan berpikir bahwa 3 tahun telah berlalu. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa meskipun berbicara dengan percaya diri, dia tidak yakin apakah dia masih memiliki bakat itu. Tetapi begitu dia mulai memukul logam, perasaan akrab itu kembali dan dia merasa percaya diri memenuhinya. Menyadari dia bisa melakukannya. Gambar ayahnya yang sakit dan temannya Ji-hoon melintas di benaknya, mendorongnya untuk bekerja dengan semua tekadnya, seolah-olah meminta mereka untuk menunggu sedikit lebih lama. Perasaan yang terlupakan mulai kembali padanya. Dari dentingan baja yang akrab hingga panas yang membakar kulitnya, dia merasa sangat gembira bisa kembali ke tempat alaminya. Menyadari bahwa tubuhnya masih mengingat kerajinan itu, dan keyakinannya bahwa dia bisa berhasil diperbarui. Pandai besi tua itu memperhatikan pekerjaannya dan pada awalnya dia berpikir Hyunu hanyalah peniru yang buruk. Tetapi dia segera mengakui bahwa bentuknya tidak buruk dan dia pasti memiliki beberapa pengalaman. Namun, pandai besi itu percaya ini adalah sejauh mana Hyunu bisa pergi dan bingung dengan kebahagiaannya yang luar biasa saat bekerja. Pandai besi itu percaya bahwa menikmati pekerjaan tidak masalah. Hasil adalah segalanya di dunia ini dan tanpa keterampilan khusus, Hyunu pasti akan menemui jalan buntu. Dia merasa bahwa keputusannya untuk membiarkannya mencoba adalah buang-buang waktu karena tidak mungkin bagi pemain di area pemula untuk memiliki keterampilan dalam pandai besi. Tiba-tiba, pandai besi itu melihat sesuatu yang membuatnya takjub pada logam yang dikerjakan Hyunu. Dia memperhatikan bahwa Hyunu menggunakan teknik canggih di mana dia melipat, memanaskan kembali, dan mengeraskan baja berulang kali, menyimpulkan bahwa itu adalah metode untuk meningkatkan kekuatan sambil menghilangkan kotoran. Pandai besi itu terkejut, bertanya-tanya bagaimana dia tidak pernah memikirkan teknik sederhana seperti itu. Meskipun curiga bahwa itu mungkin hanya tipuan, dia memutuskan untuk menggunakan keterampilan khususnya untuk menilai tingkatan logam. Hasilnya menunjukkan bahwa baja telah ditingkatkan dari tingkatan D menjadi tingkatan C. Pandai besi itu tidak percaya apa yang dia lihat. Meskipun dia pernah menempa baja tingkatan C sebelumnya, itu tidak pernah ditingkatkan secepat ini. Pandai besi itu mengakui bahwa Hyunu tidak hanya mengoceh, tetapi dia masih percaya ini adalah batasnya. Dia yakin dia tidak dapat menaikkan tingkatan lebih jauh dan percaya bahwa beberapa trik murahan tidak akan mengubah fakta bahwa tanpa keterampilan, Hyunu tidak berbeda darinya. Waktu berlalu saat pandai besi itu menonton sampai dia diliputi oleh rasa kantuk. Dia bangun kemudian untuk menemukan bahwa sudah larut dan terkejut melihat bahwa Hyunu masih bekerja tanpa lelah. Hyunu terus memalu sepanjang malam dengan fokus yang intens. Pandai besi itu bertanya-tanya bagaimana pemuda ini tidak lelah. Saat fajar menyingsing, Hyunu menyelesaikan pekerjaannya dan pesan evaluasi baru muncul. Baja, tingkatan B, meninggalkan pandai besi itu dalam keadaan takjub total. Dia tidak percaya mungkin untuk mencapai tingkatan B tanpa keterampilan khusus. Kemudian dia melihat bahwa Hyunu belum berhenti dan bertanya-tanya dengan terkejut apakah dia mengincar tingkatan yang lebih tinggi. Setelah malam yang panjang kerja keras, Hyunu merasa kelelahan, bertanya-tanya apakah dia terlalu memaksakan diri.
Pandai besi tua itu, terkesan dengan keterampilannya, melangkah maju dan menawarkan bantuan, dan Hunu berterima kasih atas tawarannya. Mereka bekerja sama untuk menyelesaikan potongan logam mentah itu. Pandai besi itu melihat hasilnya dengan kekaguman total, menyatakannya sebagai batangan tingkatan A, yang dapat digunakan untuk membuat pedang tingkatan langka, sesuatu yang tidak pernah dia pikir mungkin. Pandai besi itu menjelaskan bahwa dia memiliki keterampilan yang memungkinkannya melihat tingkatan item, dan bahwa dalam hidupnya, dia belum pernah melihat item tingkatan sihir di desa pemula, apalagi tingkatan langka. Dia dengan gembira memberitahu Hunu bahwa dengan logam ini, dia dapat menempa pedang unik. Tetapi Hunu mengatakan kepadanya masih terlalu dini untuk merayakan. Dia masih harus menyelesaikan gagang dan memoles bilah hingga lebih halus. Dia menjelaskan bahwa pedang itu harus dibuat untuk menahan kekuatan besar tanpa putus, dan bahwa tepi bilah masih jauh dari sempurna. Pandai besi itu tertawa, mengakui dia belum pernah bertemu siapapun yang seaneh Hunu, yang hanya menjawab bahwa dia selalu menyukai pandai besi sejak dia masih kecil. Mendengar itu, pandai besi itu menyarankan agar Hunu mencoba menempa pedang lagi, tetapi kali ini dengan bahan baru yang dia sediakan. Pandai besi itu mengungkapkan sepotong biji mitil besar yang bersinar, menjelaskan bahwa itu adalah pusaka keluarga yang diwariskan turun-temurun. Hyunu bertanya mengapa dia diberi sesuatu yang begitu berharga dan pandai besi itu menjawab bahwa dia telah belajar banyak berkat dia dan bahwa biji ini jauh melampaui keterampilannya dan dia ingin melihat pedang macam apa yang bisa dibuat oleh seorang master sejati dengannya. Hyunu senang dengan ide bekerja dengan logam legendaris yang hanya dia baca dalam cerita. Meskipun itu berisiko karena dia belum pernah bekerja dengannya sebelumnya, dia memutuskan dia tidak bisa menolak tawaran ini. Kemudian pandai besi itu dengan canggung bertanya apakah dia bisa memanggil Hyunu Master. Hunu dengan tegas menolak permintaannya, mengancam tidak akan menggunakan mitil jika dia bersikeras, dan pandai besi itu segera mundur. 1 bulan kemudian, pedang legendaris Dailic Epic selesai, memiliki kekuatan serangan yang sangat besar dan kemampuan khusus dan digambarkan sebagai pedang legendaris yang tidak akan pernah terlihat lagi di zona pemula. Kembali di pusat manajemen perusahaan Purium, para pengembang sedang meninjau peristiwa menakjubkan dari pemain level 1, Hunu. Pemimpin tim masih terkesan, tetapi rekannya mendesaknya untuk kembali bekerja. Dia mengeluh tentang kurangnya informasi yang tersedia tentang pemain itu, tetapi kemudian mengungkapkan informasi pribadi dasarnya. Kim Hyunu, 23 tahun, yang masuk dari rumah seorang kenalan. Dia menjelaskan bahwa dia memperoleh informasi ini dari aplikasinya untuk hadiah kapsul VVIP. Dia menambahkan bahwa Hunu sangat meminta untuk menjaga kerahasiaan identitas dunia nyatanya. Para pengembang bertanya-tanya mengapa dia ingin tetap anonim, dan pemimpin tim menyimpulkan bahwa dia pasti punya alasan sendiri untuk menghindari sorotan dan ketenaran yang pasti akan datang padanya. Di pusat manajemen, pemimpin tim bertanya tentang lokasi Hunu saat ini. Rekannya melaporkan bahwa dia baru saja memasuki pusat pelatihan berburu. Di dalam, seorang pelatih bernama Relson menyambut Hunu dengan nada meremehkan, menunjukkan bahwa disinilah monster yang sebenarnya mulai muncul dan sebagai pria level 1, dia tidak memiliki kesempatan untuk lulus ujian. Dia menyuruh Hyunu untuk pergi untuk menghindari membuang-buang waktunya, menasihatinya untuk pergi berburu beberapa kelinci dan kembali ketika dia siap. Hyunu yakin dengan statistik tingginya yang tidak terlihat oleh pelatih dan bersikeras bahwa dia tidak akan membuang-buang waktunya. Relson menghela napas dengan bosan tetapi dengan enggan setuju, meminta Hyunu untuk memilih salah satu pedang dan mengikutinya. Hyunu mengatakan kepadanya bahwa jika pedang apapun akan berhasil, dia lebih suka menggunakan miliknya sendiri. Narasi mengungkapkan bahwa Hyunu menghabiskan 1 bulan penuh di zona pemula, yang biasanya diselesaikan dalam 30 menit, menghasilkan peningkatan besar pada statistik dasarnya. Selain itu, dia memiliki satu-satunya pedang tingkatan epik di area tersebut, tetapi masih di level 1 dan tanpa kelas. Sementara itu, pemimpin tim, Kim Tae-yuk, mengungkapkan kekhawatiran atas situasi aneh ini, bertanya-tanya apakah mereka harus menyerahkan segalanya kepada Super Ai Aris tanpa intervensi. Seorang eksekutif perusahaan berpangkat tinggi berbagi kekhawatiran yang sama, tetapi tersenyum penuh percaya diri, mengetahui bahwa yang menanti Hyunu adalah tawaran kelas legendaris. Kembali dalam permainan, Relson merasa kesal dengan permintaan Hyunsu untuk menggunakan pedang yang dia buat sendiri dan berpikir dalam hati betapa menyedihkannya seseorang membuang masa depan mereka untuk profesi tak berguna seperti pandai besi. Ujian dimulai dan Relson menjelaskan bahwa tempat itu penuh dengan monster dan bahwa pendekar pedang terlatih lebih penting daripada senjata jelek manapun. Dia secara sarkastis bertanya-tanya mengapa seseorang yang bercita-cita menjadi pandai besi ada di sini, yang menyebabkan afinitasnya dengan Hunsu turun. Hyunu berpikir bahwa dia telah melihat reaksi ini berkali-kali di dunia nyata di mana impian pandai besi dianggap sebagai impian yang tidak berguna. Tetapi dia merasa bahwa di Aris, usahanya akhirnya bisa diakui. Hyunu bertanya kepada instruktur tentang pendekar pedang paling terkemuka yang dilatih olehnya dan kemudian dengan berani meminta ujian yang lebih sulit daripada yang diambil oleh para pendekar pedang. Relson menjadi sangat marah di dalam hatinya atas kesombongan pemula ini. Karena meskipun dia hanya seorang instruktur, dia tahu bakat ketika dia melihatnya. Karena provokasi ini, Relson setuju untuk memberikan uji coba khusus kepada Hyunu. Dia menjelaskan bahwa dia hanya memberikan uji coba khusus ini kepada sedikit orang langka yang menunjukkan janji sejati. Dia membawanya ke area lain, menunjukkan bahwa rekor tertinggi yang dicapai di sini adalah uji coba tahap ketiga.
Relson memanggil Goblin Gesit level 6 dan bertanya kepada Hyunu apakah dia yakin dengan keputusannya. Dia kemudian menetapkan hukuman untuk kegagalan, yaitu dilarang dari pusat selama seminggu penuh. Hyunu mengabaikan ancaman itu dan dengan tenang bertanya apakah tahap ketiga adalah uji coba terakhir. Hyunu menyatakan bahwa dia ingin mengambil semua uji coba hingga tahap akhir. Relson menjadi sangat marah, percaya bahwa pemuda ini meremehkan pelatihannya dan menguji kesabarannya. Relson dengan marah menyetujui tantangan itu dan memanggil monster uji coba tahap akhir keempat. Goblin gila level 15 muncul di hadapan mereka. Relson berpikir dalam hati bahwa hampir tidak ada seorang pun di dunia yang berhasil melewati tahap ketiga dan tidak ada yang pernah melampaui yang keempat. Pertarungan dimulai dan Goblin menyerang dengan ganas, tetapi Hyunu berhasil menghindari serangannya dengan terampil. Hyunu berpikir bahwa setiap pandai besi dapat melihat kekuatan laten yang dimiliki senjata dan mengaktifkan skill aktif pedangnya, Dialect, yang disebut Durable Sword untuk meningkatkan pertahanan fisiknya. Pedang itu melepaskan kekuatan yang luar biasa dan Hyunu menyatakan bahwa tidak ada senjata di sini yang dapat melampaui pedangnya, kemudian mengalahkan Goblin Gesit dari tahap sebelumnya, tetapi Goblin lain menyergapnya dan mendaratkan pukulan yang kuat. Relson mencatat bahwa pukulan itu kritis dan instan, itulah sebabnya Goblin Gesit dianggap sebagai mimpi buruk para pemula. Relson percaya bahwa Hyunu sudah tamat. Tidak peduli seberapa bagus senjatanya, itu tidak berharga tanpa keterampilan. Namun yang mengejutkan, Hyunu selamat dari serangan kritis dengan 82% poin kesehatannya tersisa. Hyunu mengaitkan kelangsungan hidupnya dengan waktu lama yang dia habiskan untuk membuat senjata, yang secara signifikan meningkatkan statnya, terutama kekuatan dan vitalitas. Relson menyatakan bahwa bahaya sebenarnya dimulai sekarang karena Goblin gila menggunakan skill khusus yang disebut Thorns of Madness yang menyebabkan Hyunu menjadi pusing dan penglihatannya kabur. Meskipun Relson terkesan dengan penampilan Hyunu, dia percaya ini adalah akhirnya dan bahwa pertempuran akan berakhir di sini. Tetapi Hyunu memutuskan untuk fokus, mempercayai senjata yang dia buat, dan melakukan segala dayanya. Dia mengaktifkan skill pasif pedangnya, Dialect, yang disebut Swift Blade yang sangat meningkatkan kecepatan serangannya. Hyunu melepaskan serangkaian serangan cepat. Menyadari bahwa dengan cara ini dia dapat menutup kesenjangan level, para pengembang ditampilkan menonton pertempuran dalam keadaan kagum. Dengan pukulan terakhir, Hyunu berhasil mengalahkan Goblin yang tersisa. Relson berdiri terkejut dan gembira, berteriak bahwa pemuda ini melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dia memuji Hyunu, mengatakan bahwa meskipun serangannya tampak acak, setiap tetes mengeluarkan kekuatan sejati bilah itu dan dengan antusias berasumsi bahwa Hyunu pasti telah berlatih ilmu pedang sebelumnya. Hyunu menjelaskan bahwa dia hanya belajar bahwa seorang pandai besi harus bisa menangani senjata yang dia buat, tidak lebih. Relson memperhatikan otot dan bekas luka di lengan Hyunu, sebuah bukti kerja kerasnya. Relson menyadari bahwa dia berada di hadapan seorang pandai besi sejati dan meminta maaf atas kekasarannya sebelumnya, meningkatkan afinitas mereka hingga maksimum. Relson memberikan saran kepada Hyunu sebagai bentuk penghormatan atas bakatnya, bertanya kepadanya apakah dia pernah mempertimbangkan untuk menjadi seorang man. Dan pada saat itu, sebuah jendela muncul, menawarkan kepadanya quest perubahan kelas ke kelas legendaris Mad Master. Sementara itu, para pengembang menyaksikan adegan itu dengan terkejut, tidak percaya bahwa peristiwa tidak logis ini benar-benar terjadi. Mereka menyadari bahwa hanya tawaran kelas Mad legendaris, yang bahkan melampaui kelas Mad Knight Epic, secara otomatis mengklasifikasikan Hyunu sebagai pengguna tingkat kedua yang membutuhkan manajemen khusus. Pemimpin tim mengungkapkan kepuasannya dengan perkembangan ini, tetapi tahu bahwa menerima quest perubahan kelas berarti tidak ada jalan untuk kembali dan bahwa Mad Master memimpin ratusan ksatria, yang berarti Hyunu akan menjadi pelindung dunia. Dalam permainan, Relson mendesak Hyunu untuk menerima tawaran itu, meyakinkannya bahwa dengan bakatnya, dia bisa menjadi raja di antara para ksatria. Tetapi Hyunu dengan sopan menolak tawaran itu, dengan tegas menyatakan bahwa dia adalah pandai besi, bukan ksatria. Semua orang, baik di dalam permainan maupun di pusat manajemen, terkejut dengan keputusannya. Relson tertawa terbahak-bahak penuh kekaguman, menggambarkan kegigihan Hyunu sebagai benar-benar luar biasa. Hyunu berpikir dalam hati bahwa dia pikir dia tidak akan pernah memegang palu lagi. Tetapi dalam permainan ini, dia merasa hidupnya sebagai pandai besi memulai yang baru. Relson menerima keputusannya dan memberinya surat rekomendasi untuk quest tersembunyi untuk bertemu bangsawan setempat. Sebagai hadiah karena lulus ujian, dia memberinya armor berkarat yang dikenakan oleh mantan Man, yakin bahwa Hyunu akan menemukan kegunaan untuknya. Relson dengan antusias mendorongnya untuk membuktikan dirinya dan mencapai apa yang tidak bisa dilakukan orang lain, dan Hyunu berjanji untuk melakukan yang terbaik. Para pengembang menyimpulkan bahwa Hyunu telah mengatasi krisis terbesarnya, dan bahwa percikan potensi masih tersisa. Hyunu kini telah memulai jalannya untuk menjadi dewa pandai besi. Pesan sistem mengumumkan akhir periode pelatihan tutorial dan dimulainya quest utama, dan bahwa permainan yang sebenarnya dimulai sekarang. Namun sebelum dia bisa melanjutkan, dia tiba-tiba dikeluarkan dari permainan, logged out. Dia kembali ke dunia nyata untuk mengingat bahwa dia memiliki tanggung jawab seperti membayar tagihan gas. Dia memeriksa rekening banknya dan ternyata hampir kosong dan menyadari bahwa prioritasnya adalah mengamankan biaya rumah sakit ayahnya dan biaya hidup mereka. Temannya, Ji Hune,
Memanggilnya untuk bertanya apakah dia sudah menyelesaikan zona pelatihan dan Hunu menjawab bahwa dia baru saja tiba di desa. Ji Hune dengan gembira memberitahunya untuk langsung menuju rumah lelang terlebih dahulu. Dia menjelaskan bahwa disinilah item dijual dengan emas dan emas dapat ditukar dengan uang sungguhan, mengungkapkan bahwa ini adalah alasan sebenarnya dia membawa Hunu ke Aris. Ji Hune menyimpulkan pidatonya dengan mengatakan bahwa dia belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada pedang yang biasa dibuat oleh Hunu dan ayahnya. Ji Hune menyemangati temannya Hyunu melalui telepon, memberitahunya bahwa begitu dia mendapatkan kapsul VVIP dengan sinkronisasi 99,9%, pengalamannya akan menjadi lebih menakjubkan dan mendesaknya untuk membanjiri dunia dengan karya pandai besi terhebat. Hyunu merasa bersyukur dan berterima kasih padanya. Setelah panggilan, Hyunu merasa jalannya sekarang jelas. Dia memutuskan untuk fokus pada pembuatan dan quest untuk mendapatkan emas. Menyadari bahwa dia juga perlu mengelola staminanya untuk mencapai ini, Hyunu mulai berolahraga. Menyadari bahwa bermain game menghabiskan banyak energi, meskipun tidak sebanding dengan upaya pandai besi sungguhan, saat dia berlari, dia bersumpah kepada ayahnya bahwa dia akan bertahan dan memastikan dia bangun lagi. Hyunu kembali ke dunia Aris dan langsung memasuki rumah lelang. Dia memilih nama untuk tokonya, Haiyan S4G. Hyunu menunggu saat alat tokonya sedang dibuat. Setelah sistem selesai membuat toko, sistem memberinya kemampuan untuk menggunakan panel lelang kapan saja, di mana saja. Hunu bertanya-tanya apa yang harus dia jual pertama kali dan ingat dia memiliki satu purwarupa yang dia buat di bengkel. Dia meninjau detail pedang pertama Han, pedang tingkat langka, dan mengingat bahwa harga pasar rata-rata untuk pedang serupa adalah sekitar 70 keping emas dan bahwa temannya menyarankan dia untuk tidak menjualnya terlalu murah. Dia memutuskan untuk mendaftarkan pedang itu seharga 100 keping emas, kemudian berniat untuk menjelajahi sistem desa sambil menunggu. Peringatan dikirim ke semua pemain mengenai penjualan. Di tempat lain, seorang pemain memperhatikan bahwa papan lelang telah meledak dengan aktivitas karena postingan yang tidak biasa. Harga penawaran untuk pedang Hunus mulai naik dengan cepat, melampaui 300 keping emas. Ini menarik perhatian seorang anggota Golden Shield Guild, yang bergegas memberitahu wakil kapten Guild tentang item yang menakjubkan ini. Anggota tersebut menjelaskan bahwa pencipta pedang itu adalah pemain level 1 tanpa kelas, dan bahwa dia membuat pedang terbaik dari bahan mentah paling primitif, dan bahkan memiliki opsi untuk peningkatan. Wakil kapten menganalisis situasi, mencatat bahwa menggunakan bahan berkualitas rendah untuk peningkatan mengurangi kemungkinan keberhasilan, yang berarti penciptanya cerdas dalam menghemat biaya. Dia menyimpulkan bahwa senjata ini dengan investasi kecil dapat tetap efektif hingga level 50. Dia juga mencatat bahwa nama pedang itu, The First Sword, menjadikannya potongan pertama yang berharga bagi kolektor. Wakil kapten menyadari bahwa prestisi yang datang dari menjadi yang pertama menemukan dan membeli karya pengrajin berbakat ini adalah keuntungan yang sebenarnya dan memutuskan untuk melanjutkan pembelian. Sementara itu, Hyunu merasa sedikit malu dan cemas, bertanya-tanya apakah pedangnya akan terjual karena itu hanya barang latihan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul mengumumkan bahwa pedang pertama Hyan telah terjual. Hyunu terkejut dengan betapa cepatnya itu terjual. Dia memeriksa harga jual akhir dan terkejut melihatnya terjual seharga 1080 keping emas setelah dia mendaftarkannya hanya seharga 100. Dia dengan cepat menyadari bahwa jumlah ini setara dengan lebih dari 1 juta won Korea, dan dia diliputi perasaan bahagia dan tidak percaya. Hunu menemukan bahwa pembelinya adalah Golden Shield Guild, dan dia menerima pesan dari mereka yang memberinya selamat dan menawarkan dia kontrak penjualan eksklusif atau untuk bergabung dengan Guild. Dia mencari informasi tentang Guild dan semakin terkejut menemukan bahwa itu adalah Guild pandai besi besar dengan 780.000 pengikut. Hunsu mengingat kata-kata temannya Ji Hune bahwa mendapatkan pengikut jauh lebih sulit daripada naik level dan bahwa memiliki sejumlah besar pengikut berarti minat pengguna yang signifikan, dan minat ini dapat langsung menghasilkan keuntungan. Dia memeriksa jumlah pengikut untuk tokonya, Hyan S4G, dan ternyata hanya 82. Namun, ketika dia membuka kotak pesannya, dia mendapati itu dibanjiri tawaran untuk bergabung dari berbagai guild. Hyunu menyadari bahwa Aris adalah tempat yang menunggu para pandai besi yang menghilang dari dunia nyata, dan bahwa nilai keterampilan pengrajin bersinar lebih terang ketika didukung oleh data dan angka yang tepat. Hyansu memutuskan bahwa belum waktunya untuk bergabung dengan guild dan menuju ke kastil Lord, bertekad untuk menunjukkan nilai sejatinya, yang dimulai sekarang. Di kastil, Lord Funch sedang berbicara dengan penasihatnya, Belle, bertanya-tanya apakah memperbaiki artefak benar-benar mustahil. Belle menjelaskan bahwa proses restorasi membawa risiko kegagalan, yang dapat menyebabkan hilangnya perdamaian selamanya. Itulah sebabnya mereka harus menemukan ahli restorasi terbaik di benua itu. Funche berkomentar bahwa ahli ini hanya ada di ibu kota. Belle menegaskan dia adalah orang eksentrik yang menolak bertemu siapapun, membuat pemanggilannya sulit. Lord merasa sedih bahwa dia tidak dapat meninggalkan urusan wilayahnya dan pergi sendiri, terutama karena busur berbentuk unik itu adalah satu-satunya warisan ayahnya. Terungkap bahwa Belle sebenarnya adalah pemain penipu level 100 yang menyamar sebagai pandai besi yang telah menghabiskan seminggu untuk mendapatkan kepercayaan Lord untuk menipunya. Belle menawarkan Lord untuk membawa busur itu ke ibu kota untuk restorasi dengan biaya 300 keping emas. Sebelum Lord setuju, Hyunu tiba-tiba masuk, menyela mereka dan dengan percaya diri menyatakan bahwa busur itu dapat direstorasi di tempat di sini.
Belle mendidih karena marah di dalam saat rencananya akan hancur. Lord bertanya kepada Hyunu dengan terkejut apakah dia benar-benar dapat memperbaiki busur yang terbakar di sini di kastil tanpa perlu membawanya ke bengkel pandai besi. Lord memerintahkan seorang penjaga untuk menanyakan tentang identitas pria itu dan penjaga itu menjawab bahwa dia adalah orang yang datang dengan surat rekomendasi dari instruktur Relson. Lord terkejut dengan penyebutan instruktur dari pusat pelatihan pemula. Sebagai Lord Ban, dia secara resmi meminta Hunsu untuk memberitahunya tentang keterampilan dan pengalamannya. Hyunu memperkenalkan dirinya, mengatakan namanya adalah Hunu. Dia level 1 dan kelasnya adalah pengangguran. Belle meledak dalam kemarahan, tidak percaya bahwa pemain level 1 berani berbicara dengan sombong di depan Lord. Belle berteriak bahwa restorasi adalah keterampilan yang hanya dipelajari oleh pandai besi di atas level 80, dan menuduh Hunu mengganggu pekerjaannya yang dia habiskan sepanjang minggu dan memerintahkannya untuk pergi. Hyunu dengan tenang menjawab, memberitahu Belle bahwa dia salah dan bahwa busur ini bukan busur recurve. Hyunu mengoreksi informasi Belle, menjelaskan bahwa busur itu bukan busur recurve, tetapi gakong, busur komposit tradisional Korea. Kebingungan muncul di wajah Lord dan Belle karena nama yang tidak dikenal itu. Hyunu berbicara kepada Lord, mengatakan dia mendengar cerita dari penjaga Baker dan tahu bahwa Lord ingin memulihkan busur mendiang ayahnya yang terbakar, yang merupakan hadiah dari orang asing misterius. Lord menegaskan bahwa busur itu unik dan belum pernah terlihat di tanah ini sebelumnya. Tetapi dia mengungkapkan kelelahannya karena ditipu oleh orang asing dengan klaim palsu tentang pusaka keluarga. Dia dengan tegas memperingatkan Hunu untuk hanya mengucapkan kata-kata yang bisa dia buktikan. Hyunu meminta untuk mengkonfirmasi satu hal dan mengejutkan Lord dengan menyarankan bahwa busur itu, meskipun merupakan hadiah dari orang asing, sebenarnya dibuat di tanah ini. Hyunu menjelaskan deduksinya, menunjukkan bahwa dia melihat lukisan kerbau air di aula dan bahwa tanduk hewan ini dianggap sebagai bahan berharga bahkan di dunianya. Tetapi yang benar-benar menarik perhatiannya adalah kelengkungan busur. Dan dia mengungkapkan detail penting. Itu dibuat menggunakan urat ikan paus alih-alih urat sapi dan dia meminta Lord untuk penjelasan. Lord mengakui bahwa Hyunu benar dan menjelaskan bahwa orang asing itu adalah teman ayahnya, seorang pandai besi. Dia membenarkan bahwa bahan yang digunakan memang lokal dan langka, tanduk kerbau air raksasa dari rawa-rawa Banan dan urat ikan paus dari pelabuhan Banan. Dengan bahan-bahan berharga ini, teman itu menghadiahkan ayahnya busur terbaik yang pernah dibuat di Ban. Lord terkesan dengan kemampuan Hunus untuk memperhatikan detail yang bahkan Belle, yang seharusnya adalah pandai besi level 100, lewatkan. Lord mengungkapkan keinginannya yang kuat untuk menyelamatkan kenang-kenangan ayahnya. Yakin akan keterampilan Hunus, dia secara resmi memintanya untuk memulihkan busur itu, yang mengarah pada Hunsu menerima quest dengan hadiah 500 keping emas. Lord memerintahkan Belle untuk pergi untuk saat ini dan Belle pergi dengan kepala tertunduk. Saat dia berjalan pergi, dia mendidih karena amarah, bersumpah akan membalas dendam pada Hunsu, yang merusak rencananya. Lord bertanya kepada Hunu apa yang diperlukan untuk memulihkan busur. Hyunu secara akurat mendaftar semua bahan yang diperlukan dari tanduk kerbau air dan urat ikan paus hingga jenis kayu tertentu dan alat penyelesaian, membuktikan pengetahuan lengkapnya tentang komposisi busur. Hyunu memperoleh metode restorasi untuk sniper es Gakung, yang mencakup daftar bahan dan peringatan bahwa restorasi akan gagal jika tingkat keberhasilan di bawah 70%, yang akan mengakibatkan kehancuran busur. Hyunsu diliputi kenangan masa kecil belajar membuat busur dari ayahnya. Dia ingat ayahnya bertanya apakah dia sangat mencintai kerajinan ini, meskipun itu memenuhi tangannya dengan kapalan. Dia menjawab bahwa dia suka melakukannya bersamanya, dan ayahnya berjanji akan mengajarinya pandai besi ketika dia besar nanti. Tetapi untuk saat ini, dia harus terbiasa menangani bahan mentah dengan tangannya. Di masa sekarang, Hunu berbisik dengan air mata di matanya. Ya, ayah, dan berpikir tentang tingkat sinkronisasi yang tinggi dari kapsul permainannya. Dia merasakan sensasi yang akrab di tangannya dan yakin dia bisa memulihkan busur dengan sempurna, seperti yang diajarkan ayahnya. Setelah melihat kepercayaan diri dan keahlian ini, Lord Funch menawarkan bantuannya. Hyunsu dan Lord Funch bekerja keras bersama siang dan malam dengan Hyunu asyik membentuk bagian kayu busur sementara Lord mengawasinya dengan penuh perhatian. Lord mengakui bahwa bekerja sepanjang hari tidak mudah dan kekuatannya mulai melemah, tetapi dia menambahkan bahwa melihat kebahagiaan di wajah Hyunus memberinya kekuatan untuk melanjutkan. Setelah seminggu penuh, Lord yang kelelahan bertanya apakah dia bisa kembali, tetapi Hyunu bersikeras dia tetap untuk membantu memasang bingkai. Hyunu menebak bahwa alasan Lord datang setiap hari adalah keinginannya untuk memulihkan kenang-kenangan ayahnya dengan tangannya sendiri, yang dikonfirmasi Lord. Lord menjelaskan bahwa busur ini adalah semua yang tersisa dari ingatan ayahnya. Kemudian Lord bertanya kepada Hunu mengapa dia juga menikmati pekerjaan itu. Hunu menjawab dengan senyum bahwa dia juga memiliki banyak kenangan indah yang terkait dengan kerajinan ini. Mereka sepakat bahwa memulihkan kenangan membutuhkan waktu dan usaha. Potongan cepat menunjukkan berlalunya 20 hari berikutnya saat mereka bekerja keras pada berbagai bagian busur. Akhirnya, hari terakhir tiba. Restorasi sniper es Gakung selesai, dan itu terlahir kembali sebagai senjata epik dengan stat dan kemampuan yang jauh lebih unggul dari bentuk aslinya. Lord berdiri di depan patung ayahnya, bertanya-tanya apakah dia sedang menonton dan berpikir bagaimana orang asing misterius lain telah menghadiahinya busur ini sekali lagi.
Hyunu menyarankan Lord mencoba busur untuk melihat apakah rasanya seperti yang dia ingat. Lord menarik tali dan melepaskan panah dengan kekuatan luar biasa dan mencatat dengan takjub bahwa rasanya tidak sama. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak dengan gembira, menyatakan bahwa itu menjadi jauh lebih hebat dari sebelumnya dan pesan penyelesaian quest muncul. Sistem mengumumkan bahwa afinitasnya dengan Lord Funch telah mencapai maksimum karena keberhasilan luar biasa yang melebihi 100%. Lord berterima kasih kepada Hunu, mengatakan bahwa dia sekarang dapat melakukan tugasnya dengan hati yang damai. Lord merasa bahwa hadiah yang dijanjikan terlalu sedikit untuk apa yang telah dilakukan Hunu. Sebagai hasil dari keberhasilan yang luar biasa, hadiah quest ditingkatkan. Selain 2000 keping emas, Lord memberinya penggunaan bengkel pandai besi secara gratis. Hyunu sangat gembira, menyadari bahwa emas itu setara dengan 2 juta won, yang lebih dari cukup untuk menutupi biayanya untuk waktu yang lama. Kemudian Lord bertanya kepadanya apakah dia pernah mempertimbangkan untuk belajar ilmu pedang. Lord mengungkapkan bahwa sebelum dia menjadi Lord Bardan, dia adalah seorang pendekar pedang sendiri. Dia berbicara tentang ilmu pedang pertama, seni pedang rahasia kerajaan utama, teknik yang menaklukkan monster tak berujung dan membawa stabilitas ke Bardon. Lord memberitahu Hunu bahwa meskipun dia tidak diragukan lagi adalah pandai besi yang lahir alami, dia juga melihat di dalam dirinya bakat seorang pendekar pedang. Dia menjelaskan bahwa rekomendasi instruktur Relson bersama dengan pengamatan pribadinya sendiri menegaskan hal ini baginya. Lord mendaftar kualitas Hunsu dari kondisi fisik yang luar biasa dan refleks cepat hingga pengetahuan mendalam tentang senjata dan menawarkan untuk berbagi sebagian dari esensi ilmu pedangnya dengannya. Lord Funch menawarkan Hunu quest keterampilan untuk mempelajari pelatihan ilmu pedang pertama, yakin bahwa Hunsu akan berhasil jika dia bekerja sekeras yang dia lakukan di bengkel. Hyunu menganggap pelatihan ini sebagai hadiah yang tidak terduga dan sebulan yang sibuk berlalu. Selama bulan ini, Hunsu sibuk membuat busur gag miliknya sendiri dan memulihkan armor Mat Master yang berkarat. Selain itu, dia menjalani pelatihan intensif di mana dia terus bertarung dengan Lord Funch dan berhasil menyelesaikan pelatihan ilmu pedang pertama. Ketika tiba waktunya untuk pergi, Hunsu memberitahu Lord bahwa dia sekarang sudah sepenuhnya siap. Mengenakan armornya yang telah dipulihkan dan membawa busur barunya, dia menjelaskan bahwa langkah berikutnya adalah mendapatkan profesi yang cocok. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Lord, yang memberitahunya bahwa dia dipersilakan kapan saja, Hunu memutuskan untuk mengatur barang-barangnya sebelum berangkat. Dia meninjau peralatan barunya, armor Madm, yang mengkompensasi level rendahnya berkat skill refleksi kerusakan, dan busur gag baru, yang memiliki akurasi tambahan 60%. Untuk menutupi biayanya, dia juga telah membuat beberapa busur langka dan menawarkannya untuk dijual di rumah lelang. Hyun Su memeriksa harga jual busur kedua Hyun. Di tempat lain, seseorang sedang menonton lelang dengan tidak percaya, mencatat bahwa Black, pemain nomor 1 Korea, tidak membuat busur dengan kualitas ini ketika dia berada di level 10. Dia mengagumi bagaimana Hyun berhasil membuat busur seperti itu di level 1 dan hanya dengan bahan berkualitas rendah. Orang ini, yang terungkap sebagai Ron, pemimpin Golden Shield Guild, mengingat kata-kata Smith, pandai besi nomor 1 dunia, bahwa segala sesuatu dalam permainan diputuskan oleh Aris, dan bahwa Aris, jika terkesan oleh tindakan pemain, memberi mereka profesi, keterampilan, atau gelar yang cocok. Ron menyimpulkan bahwa bagi Master Bengkel Hyun untuk dapat membuat artefak tingkat ini, dia harus memegang gelar kelas legendaris, sama seperti Smith. Kembali ke Hyun Su. Dia terkejut ketika dia melihat bahwa harga lelang akhir untuk busurnya adalah 2.500 keping emas, setara dengan 2 juta won, jumlah yang di luar imajinasi untuk senjata dalam permainan. Dia juga memperhatikan bahwa jumlah pengikutnya telah melonjak menjadi 3.200. Dan dia sangat dibanjiri undangan guild dan permintaan pembuatan sehingga dia bahkan tidak bisa memeriksa semuanya. Hyunu merasa dia siap untuk berangkat dan menetapkan tujuannya, Tanah Suci Para Pandai Besi, Menara Pandai Besi. Dia melakukan perjalanan melalui pemandangan yang indah sampai dia mencapai struktur yang menjulang tinggi dan terkejut oleh kemegahannya dari dekat. Tetapi dia menemukan pintu masuk disegel oleh segel sihir yang diikat dengan rantai dan bertanya-tanya bagaimana cara masuk. Pesan sistem muncul menjelaskan bahwa ini adalah menara pembuat pedang dan bahwa untuk menjadi pandai besi, dia harus mematahkan segel dengan pedang yang ditempa di bengkel sihir. Hyunu memeriksa segel itu dan menyadari itu terbuat dari batu basal vulkanik. Dia menemukan pintu masuk ke bengkel sihir di dekatnya dan memasukinya untuk memulai pelatihan yang diperlukan untuk ujian. Di bengkel sihir, Hunsu mempelajari aturannya. Bahan dan alat disediakan dalam jumlah tak terbatas. Waktu produksi dipersingkat secara signifikan, tetapi pedang yang dibuat di sini hanya dapat digunakan untuk ujian. Hyunu berpikir tentang ujian, yaitu mematahkan segel batu dengan pedang, dan menyimpulkan bahwa ujian berfokus mata-mata pada kemampuan membuat kerajinan, khususnya membuat pedang yang mampu memotong batu. Di tempat lain di menara, Ding, master menara pembuat pedang, duduk bergumam marah tentang orang bodoh yang tidak berharga. Dia mengeluh bahwa setiap orang yang datang hanya bertanya bagaimana cara menghasilkan uang dengan cepat dan bahwa mereka hanya tertarik untuk menghasilkan sampah menggunakan keterampilan dan menjualnya tanpa menghormati pekerjaan nyata di bengkel. Ding dengan sedih menyatakan bahwa jalan sejati pandai besi telah mati dan bahwa semua orang sekarang hanya mencari emas. Karena keputusasaannya, dia mengizinkan siapapun yang hanya menginginkan gelar pandai besi untuk lulus tes sederhana,
mengetahui bahwa upaya superficial mereka tidak akan pernah memungkinkan mereka untuk mematahkan segel yang sebenarnya. Paling-paling, mereka mungkin menggoresnya sedikit. Sementara Ding melihat tugas itu mustahil, Hyunu memutuskan untuk membuat pedang Damaskus. Sistem menasihatinya bahwa jenis pedang ini hanya dibuat oleh pandai besi profesional dan merekomendasikan untuk memulai dengan belati besi sederhana. Tetapi Hunu bersikeras untuk mencoba, percaya bahwa selama dia tahu metodenya dan memiliki bahan yang tidak terbatas, dia setidaknya bisa mencoba. Dia mengingat kata-kata ayahnya bahwa sebuah pedang dapat memotong batu dan bahwa dia akan mewariskan kepadanya metode penempaan khusus yang dikembangkannya sendiri. Terinspirasi oleh ajaran ayahnya, dia merasa percaya diri dalam kemampuannya untuk menyelesaikan tugas itu. Hunsu menjadi bersemangat saat dia melihat kemungkinan yang tersedia baginya. Fasilitas dan peralatan peleburan yang sempurna dan pasokan biji yang tidak terbatas dan waktu produksi yang dipersingkat. Dia menggambarkan permainan itu gila dan mulai bekerja dengan antusiasme dan gairah yang tak tertandingi. Sementara itu, Ding tiba-tiba terbangun dari tidurnya oleh getaran hebat, dan dia bertanya-tanya tentang sumber getaran ini. Dia menyadari bahwa seluruh menara bergetar karena seseorang memalu dengan kekuatan yang luar biasa. Ding bergegas untuk melihat apa yang terjadi dan terkejut ketika dia melihat batu yang disegel, yang menurutnya tidak bisa dipecahkan, telah terbelah menjadi dua. Ding berdiri terdiam saat dia melihat Hunu dengan tenang berjalan melalui pintu masuk yang terbuka. Dalam momen kekaguman, Ding menyatakan bahwa Dewa Pandai Besi akhirnya muncul. Hyunu mendekatinya dan hanya bertanya apakah dia telah lulus ujian. Ding menjawab bahwa mereka biasanya mengukur kemampuan dengan tanda yang ditinggalkan pedang di batu, tetapi karena Hunu benar-benar menghancurkan batu itu, mereka tidak bisa mengukur apapun. Saat Hunu bertanya-tanya apakah ini berarti ujian ulang, lingkaran sihir yang bersinar muncul di tanah. Ding mengklarifikasi bahwa itu bukan lingkaran sihir, tetapi lingkaran pemanggilan. Master Menara, Ding, mempersembahkan palu spesialnya kepada Hunu. Hyunu menerimanya dalam kebingungan dan menerima pesan sistem yang mengkonfirmasi dia telah memperoleh Dinges Hammer. Sebuah quest SS rang baru dimulai dan Ding memberitahunya bahwa ada uji coba nyata yang harus dia atasi sekarang dengan harapan keberhasilannya sebagai Dewa Pandai Besi. Hyunu tiba-tiba dipindahkan ke tempat lain. Hyunu menemukan dirinya di dinding kastil, bingung dengan transportasi mendadak dan bertanya-tanya apakah ini adalah tes baru. Dia terkejut oleh pasukan orc yang menyerang yang maju menuju kastil. Sebuah quest SS rang muncul, mengharuskannya untuk mengalahkan pasukan orc, yang mengejutkannya karena dia tidak mengerti hubungannya dengan quest Pandai Besi. Para prajurit di dinding melihatnya dan bersorak untuk kedatangan bala bantuan dari Master Pandai Besi. Kondisi untuk menyelesaikan quest menjadi jelas, mencapai kontribusi 70% di antara 50 prajurit. Hans, pemimpin regu penindasan, seorang prajurit level 48, menyambutnya. Hans menjelaskan bahwa invasi orc semakin sengit dan bahwa banyak peralatan mereka telah rusak dan dia meminta Hunu untuk menggunakan keterampilannya untuk memperbaikinya dengan cepat. Hyunu mengklarifikasi bahwa ada kesalahpahaman. Dia belum mengubah kelasnya menjadi pandai besi dan tidak memiliki keterampilan. Hans bertanya dengan bingung tentang palu yang dia pegang dan Hunu menjelaskan dalam kebingungan bahwa dia menerimanya sebagai bagian dari tes perubahan kelas dan dikirim ke sini untuk tes tambahan. Ketika ditanya tentang pengalaman tempurnya, dia mengakui bahwa dia masih seorang pemula lengkap dalam pertempuran. Para prajurit kecewa. Mereka mengharapkan dukungan tetapi mendapat pemula yang membutuhkan perlindungan. Hans memerintahkan Hunu untuk tinggal di menara pengawas demi keselamatannya sendiri sampai mereka kembali. Tiba-tiba, seekor orc melemparkan kapak besar ke arah Hans. Hyunu dengan cepat bergegas menuju Hans dan menangkis kapak dengan mudah yang mengejutkan. Dia kemudian bertanya kepada Hans apakah dia bisa bergabung dalam pertarungan meskipun dia seorang pemula. Hyunu menyadari bahwa ini adalah ujian yang sebenarnya. Sementara Hans menatapnya dalam kebingungan, dia merasa yakin bahwa jika dia bertarung seperti yang dia lakukan melawan Goblin, semuanya akan baik-baik saja. Hans setuju dan menyuruhnya mengikuti regu Ben. Hans menyerang ke dalam pertempuran, memimpin. Segera, Hyunu merasakan tekanan luar biasa dari pertempuran nyata, yang sama sekali berbeda dari melawan Goblin. Meskipun demikian, dia merasa yakin bahwa dia tidak akan kalah. Hyunu melibatkan para orc dengan keterampilan. Berhasil mengalahkan orc level 10 dan levelnya naik menjadi 2. Menyadari bahwa pelatihan sebulan penuhnya tidak sia-sia, Ben mengawasinya dengan tidak percaya, kagum pada kekuatan pemain yang tidak memiliki kelas. Dalam panasnya pertempuran, prajurit Ben menemukan dirinya dalam bahaya yang akan segera terjadi. Hyunu memperhatikan situasi itu dan segera mengganti senjatanya ke busur koreanya. Dia menembakkan panah yang kuat dan bercahaya yang menembus medan perang dan mengenai orc di dada, menyelamatkan hidup Ben pada saat terakhir. Tetapi orc lain tiba-tiba muncul dari belakangnya. Hyunu berhasil memukulnya dengan terampil juga, dan level Hyunus naik beberapa kali. Akibatnya, para prajurit tertegun, bertanya-tanya bagaimana satu panah bisa menjatuhkan orc sebesar itu. Hans berteriak pada Ben untuk menyadarkannya dari keterkejutannya, memperingatkannya bahwa para orc sekarang menargetkan Hunu dan menyerangnya. Ben merasa sangat bersalah, menyadari bahwa Hunu mendapat masalah karena dia dan menyalahkan dirinya sendiri karena kehilangan fokus dalam pertempuran. Hunu, yang sekarang dikelilingi, beralih kembali ke pedang dailiknya dan melepaskan skill Rampage.
Skill tersebut secara acak menyerang semua musuh dalam radius 10 meter, mengakibatkan kematian banyak orc. Level Hunus naik lagi, dan kontribusinya untuk misi mencapai 19%. Sukacita membanjiri pemimpin regu, Hans, yang menyadari bahwa master tua itu punya alasan bagus untuk mengirim Hunu. Hans merasa bahwa dengan Hunu di sisi mereka dapat mencapai apa yang sebelumnya tidak bisa mereka lakukan. Hans menatap Hyunu dengan kekaguman yang tulus, memuji kecemerlangannya dan kekuatan yang dia tunjukkan. Dengan antusias, Hans berteriak kepada para prajuritnya, menyatakan bahwa hari ini dengan Hunu, mereka akan memusnahkan pasukan orc. Hyunu merasa seperti bagian nyata dari regu saat sistem mengumumkan bahwa penampilannya telah meningkatkan moral para prajurit. Hyunu terus bertarung dan kontribusinya naik menjadi 28%. Tetapi dia bertanya-tanya mengapa persentase kontribusinya tidak naik secepat yang dia harapkan, meskipun dia membunuh orc lebih cepat daripada orang lain. Pada saat itu, quest tersembunyi diaktifkan. Sebuah bab baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai dengan kedatangan musuh yang tangguh. Seorang orc warrior level 51 muncul dan Hans berteriak agar semua orang berhenti. Hans mengenali musuh itu, mengatakan bahwa yang tidak pernah bisa kita kalahkan akhirnya muncul. Dia adalah musuh bebuyutan mereka, dan kepanikan menyebar di antara para prajurit. Hans menyadari dia membuat kesalahan besar. Mereka mendorong terlalu jauh ke dalam pertarungan dan telah menjadi terperangkap. Meskipun situasinya serius, para prajuritnya menyatakan bahwa mereka siap untuk bertarung sampai akhir. Ben setuju dengan mereka, berteriak bahwa mereka tidak akan pernah mundur. Dan Hans memerintahkan mereka untuk menyerang karena mereka tidak bisa melanjutkan pertempuran seperti ini selamanya. Hyunu memperhatikan bahwa para prajurit telah kehilangan ketenangan mereka dan bergegas sembarangan. Dia mencoba memberikan perlindungan untuk mereka dengan busurnya, tetapi terkejut ketika panahnya memantul dari armor orc warrior. Menyadari mereka tidak dapat menembus pertahanannya, meskipun busur Hunus memiliki opsi yang meningkatkan penetrasi dan akurasinya, dia menemukan bahwa kulit orc warrior seperti armor yang tangguh, membuat menyerangnya dengan busur saja tidak mungkin. Keputusasaan menyebar di antara para prajurit dan salah satu bertanya-tanya apakah mereka harus mundur lagi, tetapi Hans berteriak bahwa mereka tidak bisa mundur lagi. Orc warrior menyerang dan dengan mudah memotong tangan Hans. Hans menyadari bahwa orc sulit dikalahkan dengan kekuatannya saat ini. Hunsu melihat Hans jatuh ke tanah berlumuran darah. Hunsu meneriakkan nama pemimpin itu, Hans, dalam upaya untuk memperingatkannya. Ketakutan menyebar di antara para prajurit saat mereka mendengar raungan orc. Seorang prajurit berteriak putus asa bahwa dia tidak bisa menembus armor mereka tidak peduli apa yang dia lakukan. Dan yang lain merasa bahwa mereka semua akan musnah. Pada saat ini, Hunsu memimpin, berteriak kepada para prajurit bahwa melanjutkan pertempuran dengan cara ini hanya akan menyebabkan lebih banyak kerugian dan memerintahkan mereka untuk membentuk garis pertahanan. Dia memerintahkan mereka untuk segera mundur ke hutan di belakang mereka, meyakinkan mereka bahwa dia akan menyusul segera. Para prajurit mematuhi perintahnya, memprioritaskan pengangkutan pemimpin mereka yang terluka ke tempat yang aman dan berkumpul kembali, dan Ben memerintahkan mereka untuk membentuk garis pertahanan. Ben memberitahu Hyunu bahwa taktik ini hanya akan memberi mereka sedikit waktu, yang dijawab Hyunu bahwa dia hanya butuh 5 menit. Ben setuju dengan percaya diri, bersumpah bahwa mereka akan bertahan tidak peduli berapapun biayanya. Hyunu menuju jauh ke dalam hutan, bertanya pada dirinya sendiri tentang ide bahwa panah tidak dapat menembus armor yang kuat, dan menjawabnya secara negatif. Dia mengeluarkan Dinges Replicating Hammer, alat epik dengan kemampuan untuk menduplikat bahan habis pakai dan memperpendek waktu pembuatan, dan menyadari rencananya mungkin. Sementara itu, para prajurit berjuang mati-matian untuk memukul mundur serangan orc di hutan. Ben bergumam pada dirinya sendiri, menegaskan bahwa dia harus bertahan apapun yang terjadi. Mencoba bertahan selama 5 menit yang diminta Hunu. Ben mengatakan bahwa yang harus mereka lakukan hanyalah bertahan. Tetapi pasukan orc maju ke arah mereka tanpa henti. Namun, Ben bersikeras bahwa dia tidak akan menyerah dan dia tidak akan pernah mundur. Tepat saat Ben hampir mati di tangan orc warrior, sebuah proyektil misterius tiba-tiba terbang menuju orc dan membunuh orc itu, menyelamatkan Ben, yang bertanya-tanya dalam kebingungan apa yang terjadi. Lebih banyak proyektil terbang dari antara pepohonan, mengenai para orc dengan presisi. Dan terungkap bahwa Hunu adalah orang yang membuat dan menembakkannya dari tempat persembunyiannya. Orc warrior meraung marah pada taktik baru dan tak terduga ini. Orc warrior meraung marah saat Hunu menyiapkan senjatanya. Para prajurit menonton dengan cemas, menaruh harapan mereka pada Hunu. Hyunu telah membuat panah khusus yang disebut Pyongjun, yang tipe langka dan memiliki kekuatan penetrasi dan kecepatan yang ditingkatkan secara signifikan, mampu bahkan menghancurkan batu. Dia membuatnya menggunakan panduan bambu yang disebut tonga dan menduplikasi ujung panah pendek menggunakan palu ding. Dengan menggabungkan panah ini dengan busur gakongnya, efek set diaktifkan yang meningkatkan kekuatan serangan dan kemampuan penetrasinya. Para orc melanjutkan serangan sengit mereka dan para prajurit bertarung dengan gagah berani dalam upaya untuk menciptakan celah bagi Hyunu untuk menyerang. Hyunu memanfaatkan kesempatan itu dan menembakkan panah khususnya yang mengenai helm orc warrior secara langsung. Hyunu tahu bahwa kekuatan penetrasi panah jenis ini setara dengan tembakan senapan. Panah itu menembus armor tebal dan membunuh orc warrior dengan satu pukulan yang menentukan. Level Hyansu segera naik 3.
Hyunu mendapatkan gelar Orc Slayer yang meningkatkan kekuatan serangannya terhadap mereka dan membuat mereka merasa takut padanya. Teror menyebar di antara orc yang tersisa dan mereka mulai melarikan diri saat para prajurit berteriak untuk mengejar mereka. Hyunu dan para prajurit bergabung dalam pengejaran. Hyunu melompat di atas salah satu orc yang mencoba melarikan diri dan menembakkan panahnya ke arahnya dengan presisi mematikan, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. Dia memukul orc itu dengan panah penusuk yang bersarang langsung di kepalanya. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya melenyapkan sisa-sisa pasukan orc. Dengan berakhirnya pertempuran, misi untuk menumpas pasukan orc yang menyerang telah selesai. Kontribusi akhir Hyunu mencapai 92% dan sistem mengumumkan bahwa dia telah menyelesaikan misi dengan catatan yang luar biasa. Para prajurit yang menang meneriakan, nama Master Hyunu. Hyunu mendapatkan kepercayaan penuh dari Regu dan menerima gelar tersembunyi, Komandan Medan Perang, yang meningkatkan karismanya sebanyak 10 poin. Hyunu melihat pemimpin yang terluka, Hans, sedang menerima bantuan. Hans memberitahu Hyunu dengan emosi bahwa mereka selalu terlalu fokus pada pertahanan sehingga dia tidak pernah berpikir mereka akan mencapai keinginan lama mereka untuk mengalahkan para orc. Dia berterima kasih padanya sedalam-dalamnya. Prajurit lainnya ikut menyampaikan rasa terima kasih mereka, dan Hyunu berterima kasih kepada mereka sebagai balasannya. Hyunu menyadari bahwa ujian tambahannya akhirnya selesai. Dia berpikir untuk kembali ke Menara Pandai Besi, tetapi kemudian bertanya-tanya bagaimana cara kembali ke sana. Saat Hyunu bertanya-tanya bagaimana cara kembali, adegan bergeser ke Menara Pusat para Pandai Besi, tempat Ding berdiri, dengan sedih, menyatakan bahwa Menara Pandai Besi telah jatuh ke dalam kemerosotan. Dia menjelaskan bahwa semua kejayaan dan kehormatan telah diberikan kepada para ksatria. Sementara hanya mereka yang dibutakan oleh koin emas yang datang ke menara mereka, Ding menegaskan bahwa mereka membutuhkan seseorang yang layak memegang pedang legendaris yang akan memenuhi ramalan, seseorang yang membawa semangat sejati seorang pandai besi. Banyak kandidat telah gagal memenuhi ramalan kuno Dewa Pandai Besi, yang meramalkan kemunculan seorang penerus yang akan memulihkan kejayaan dan kemakmuran mereka. Dia disela oleh salah satu master menara bernama Cholson, yang dengan sinis bertanya apakah, di antara semua master menara, Ding yang agung, adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menghadapi ujian pedang. Cholson dengan sinis bertanya-tanya apakah yang terpilih hanyalah tipuan, dan mengapa mereka semua dipanggil di tengah jadwal sibuk mereka hanya untuk memberikan hak pengujian kepada seorang pemuda asing yang aneh. Ding membalas, memarahi Cholson dan bertanya apakah dia tidak membaca surat yang dia kirim, menjelaskan bahwa Hyunu mendapatkan hak ini berdasarkan prestasi setelah lulus ujian yang telah mereka tetapkan. Ding menambahkan bahwa Hyunu, meskipun belum berganti kelas, telah menunjukkan keterampilan luar biasa dalam menempa, memimpin tentara, dan memusnahkan prajurit orc. Yang lain terkejut mendengar kata pemusnahan, tidak percaya bahwa seseorang yang bahkan belum berganti kelas bisa melakukan itu. Ding melanjutkan penjelasannya, menyatakan bahwa ujian ini dirancang berdasarkan ramalan yang mengatakan penerus Dewa Pandai Besi harus lebih kuat dari siapapun. Untuk alasan ini, jawaban akhir akan diberikan oleh pedang ini sendiri. Ding meyakinkan mereka bahwa mereka akan segera melihat kebenaran. Pada saat itu, seorang penjaga mengumumkan kedatangan Lord Hyunu ke aula, dan Ding memerintahkannya untuk dibawa masuk. Pintu-pintu besar terbuka, dan Hyunu memasuki aula megah. Ding menyambutnya, mengumumkan bahwa dia telah lulus ujian dan telah mendapatkan hak untuk memasuki tempat suci para pandai besi. Dia menambahkan bahwa dia sekarang juga memenuhi syarat untuk menantang pedang ramalan yang ditinggalkan oleh Dewa Pandai Besi. Ding memberitahunya bahwa semuanya akan diputuskan saat dia memegang pedang itu, setelah itu dia akan menerima hadiah yang sesuai. Hyunu berpikir tentang frasa hadiah yang sesuai dan ingat bahwa dia menyelesaikan misi peringkat SS tambahan selama ujian perubahan kelasnya, bertanya-tanya apakah hadiahnya adalah mendapatkan kelas legendaris. Cholson melangkah maju untuk memberi selamat kepadanya karena berdiri di tempat yang mulia ini dan memuji penampilannya yang mengesankan dan pemikiran cepat yang dia tunjukkan pada saat kritis itu. Tetapi dia menambahkan dengan nada merendahkan bahwa panah yang dibuat Hyunu hanyalah tiruan dari senjata yang disebut Solenarian dan bahwa itu semua hanya masalah keberuntungan. Cholson menegaskan bahwa tanpa busur epik yang dia miliki, dia tidak akan pernah bisa lulus ujian. Dia kemudian menantang Hyunu dengan senyum licik untuk menghunus pedang untuk melihat apakah keberuntungan akan berpihak padanya lagi. Hyunu melihat para master menara pandai besi yang berkumpul. Menyadari mereka adalah NPC kelas atas dan bahwa masing-masing dari mereka telah membangun legenda Aris. Dia melihat bahwa Cholson, master menara pandai besi busur, memiliki level yang tangguh yaitu 365 dan semua orang di aula memiliki gelar dan level yang menimbulkan kekaguman sebagai pandai besi. Meskipun mereka tentu mengesankan, Hyunu tidak merasa keterampilannya lebih rendah dari mereka. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri bahwa jika mereka bersaing berdasarkan keterampilan murni saja tanpa mengandalkan gelar, dia bisa menang. Saat Hunsu mendekati pedang legendaris, tiba-tiba pedang itu bersinar dengan kekuatan luar biasa, melepaskan gelombang energi yang mengejutkan Ding, Cholson, dan semua yang hadir. Pedang itu bersinar dengan kekuatan luar biasa dan meledak dalam kilatan cahaya menyilaukan yang menelan seluruh aula. Hunsu bertanya-tanya dengan kaget apa yang terjadi saat dia dikelilingi oleh energi yang terang. Ketika cahaya menghilang, Hyunu mendapati dirinya berdiri di tempat yang sama, tetapi dia bertanya-tanya dengan bingung di mana pedang itu, yang telah benar-benar menghilang, pada saat itu.
Ding menyadari apa yang telah terjadi dan berseru bahwa inilah bagaimana ramalan itu terpenuhi. Ding tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa mereka telah menciptakan ritual dan prosedur selama ini dan bahwa penerus sejati bahkan tidak perlu menyentuh pedang untuk membuktikan nilainya. Di sisi lain, Choulson mengutuk situasi tersebut dengan kemarahan yang intens. Tidak dapat menerima apa yang telah terjadi, sebuah pesan sistem muncul memberi selamat kepada Hunsu, mengumumkan kemunculan kelas dewa pertama di dunia Aris. Kemarahan Choulson berkobar saat dia bertanya-tanya bagaimana pemula ini bisa menerima kehormatan seperti itu. Pesan sistem menegaskan bahwa Hyunu telah maju ke kelas dewa pandai besi, meninggalkan Hyunu dan Ding dalam keadaan terkejut, karena ini bukan hanya kelas dewa, tetapi yang pertama dari jenisnya di seluruh permainan. Hyunu mendapatkan gelar peringkat SSS yang unik, Dewa Pandai Besi, yang memberinya kemampuan luar biasa. Dia sekarang tidak dibatasi oleh level material saat membuat kerajinan, dan pengalamannya secara otomatis meningkat tergantung pada jenis item yang dibuat. Yang paling penting, ramalan tersebut menegaskan bahwa sebagai pandai besi, dia akan menjadi lebih kuat dari siapapun. Sebuah quest kelas baru, ujian pedang, juga muncul, yang akan dimulai ketika dia mencapai level 100. Para master menara lainnya berbisik di antara mereka sendiri bahwa pedang telah memilih orang asing dan bahwa ramalan penerus dewa pandai besi telah terpenuhi. Tetapi Choulson berteriak bahwa dia tidak akan pernah bisa menerima ini. Choulson berpendapat bahwa mereka, sebagai master menara, telah menunggu lama untuk penerus agung yang akan menerima wahyu dewa pandai besi, dan bahwa mereka tidak dapat menyimpulkan bahwa pilihan pedang adalah kehendak dewa itu sendiri. Ding berteriak padanya untuk berhenti, menegaskan bahwa ramalan itu mutlak. Choulson menjawab bahwa apa yang terjadi adalah lelucon dan mengingatkan mereka bahwa ramalan itu juga mengatakan penerus harus mendapat pengakuan dari semua master menara. Oleh karena itu, sebagai master menara pandai besi busur, Choulson secara resmi menantang Hyunu untuk berduel pandai besi. Choulson menjabarkan persyaratannya dengan jelas. Jika Hyunu mengalahkannya dalam duel ini, dia akan mengakuinya sebagai penerus. Tetapi jika Choulson menang, Hunsu harus melepaskan posisi yang telah dipilihkan pedang ramalan untuknya. Ding menjadi marah pada Choulson karena kehilangan akal sehatnya dan memerintahkan yang lain untuk menahannya segera. Choulson memandang rekan-rekannya dengan jijik, lalu memberitahu Hyunu dengan sinis bahwa dia bisa melarikan diri jika dia mau, yang dalam hal ini dia akan memberinya posisi wakil master menara selama dia dengan patuh menerima pelatihannya. Choulson tertawa kurang ajar, tetapi Hyunu dengan tenang dan percaya diri menjawab bahwa dia menerima tantangannya. Pada saat itu, keterampilan rahasia pandai besi termanifestasi, yaitu mereka berbicara melalui kerajinan mereka. Hunsu mendapatkan kemampuan untuk menggunakan kerajinan dewa custom.